persilakan kepada Pak Sikil untuk menyampaikan terkait pengenalan aplikasi Smopi. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Imam Bagus, dan juga selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan. Pengenalan aplikasi Smopi terkait dengan pelatihan ini. Jadi kita ini dari tim Balai Litbang Irigasi, Balai Teknik Irigasi, mungkin nanti saya hanya menyampaikan terkait dengan pengenalan saja. Mungkin nanti dilanjutkan dengan tim yang ada di sana, yaitu ada Ibu Afida dan juga Bapak Ilmi untuk melanjutkan nantinya. Jadi mungkin di sini adalah terkait dengan pengenalan aplikasi. Bapak Ibu mungkin masih awam, tadi saya dengar dari Pak Imam, jadi beberapa kali memang sudah dilakukan pelatihan Smopi, jadi mungkin petugas-petugas yang ada juga yang sudah dulu kita latih mungkin juga sudah mengalami purna bakti, sehingga ada tenaga SDM yang baru yang mungkin baru mengenal juga terkait dengan Smopi tersebut gitu ya. Jadi Smopi ini sebenarnya adalah sistem manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi. Seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam rangka Bapak Ibu di lapangan untuk melakukan pemeliharaan ataupun operasi pemeliharaan irigasi itu memang agak tertuang di dalam peraturan Menteri PUPR-nya, itu adalah ada terkait dengan undang-undangnya, yaitu nomor 12 PRT 2005. Ya, jadi terkait dengan operasi dan pemeliharaan irigasi itu tertuang dalam peraturan Menteri PUPR, yaitu nomor 12 PRT tahun 2015. Di situ tertuang menyatakan bahwa operasi irigasi itu merupakan pengaturan air, irigasi, dan juga pembuangannya yang terkait dengan beberapa aspek, yaitu pertama mungkin menyusun bagaimana rencana tata tanam irigasinya seperti apa, menyusun sistem golongan, dan juga menyusun rencana pembagian airnya seperti apa, melakukan kalibrasi ataupun melaksanakan kalibrasi bangunan-bangunan yang ada di sana, baik di pintu ataupun alat ukur di jaringan irigasi. Setelah itu mungkin juga bagaimana kita mengumpulkan datanya seperti apa, dan juga memantau dan mengevaluasi. Memantau dan mengevaluasi dalam rangka bagaimana kita nanti untuk melakukan operasinya, seperti misalkan membuka pintu ataupun bangunan-bangunan yang ada di jaringan irigasi tersebut. Nah, keseluruhan tersebut itu memang tertuang di dalam berbagai pelaporan. Laporannya ini yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa itu ada berbagai macam belangko. Jadi kita sebut mungkin belangko 01 sampai dengan 12 PO, yaitu untuk yang operasinya. Dan termasuk juga pemeliharaan itu mungkin ada sekitar 10 belangko, jadi 01P sampai dengan 10P. Nah, ini yang kita yang diamanatkan dalam peraturan tersebut untuk mengisi untuk melakukan operasi ataupun pemeliharaan jaringan irigasi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semuanya dalam bentuk report ataupun paper. Jadi ini sangat manual. Jadi ini yang kita coba ke depannya menggunakan aplikasi tersebut adalah untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang di lapangan, juga mungkin para pimpinan kita, untuk bagaimana nanti data-data tersebut tersimpan di dalam digital seperti itu. Nah, yang melatar belakangnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pengisian belangko yang tadi, yang manual itu tadi, yang ada 12 O, 10P tadi itu memang memerlukan waktu. Dan juga kalau kita mau melakukan analisis juga mungkin sangat lebih sulit. Dan lebih sulit juga untuk dirunut nanti kalau misalkan ada sesuatu yang kita butuhkan seperti itu. Sehingga sih kita coba kembangkan yang namanya tadi Smopi ini. Smopi ini harapannya memang bisa menyimpan data itu secara sistematis, input data yang menggunakan belangko yang otomatis juga. Kita kembangkan mungkin dari sensor ataupun dari peralatan-peralatan yang terpasang di lapangan, sehingga dapat mendekati real time datanya. Dan juga mungkin yang tadi kita sebutkan belangko-belangko tadi itu mungkin menggunakan paper. Nah, kita juga bisa mengurangi penggunaan kertas atau paperless gitu. Dan harapannya juga mungkin nanti dengan menggunakan Smopi ini bisa kita kerjakan mendekati real time, atau rancangannya itu berbasis juga nanti berbasis web. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di internet. Itu dalam rangka nanti memang untuk pengambilan keputusan, tujuannya bagaimana pimpinan kita itu memberikan suatu keputusan yang mungkin lebih cepat gitu. Jadi lebih praktis dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, bagaimana kita mendesain aplikasi ini? Dari aplikasi ini kita coba desain seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dari paper base menjadi semi lah, ataupun mungkin sekalian paperless.
itu paperless dari form yang seperti yang tadi, form yang 12 report tadi itu bisa kita hilangkan. Bahkan akhirnya itu akan menjadi 3 tahapan yang seperti yang kita sebutkan yang tertuang dalam permen, mungkin dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Jadi seperti itu. Dan juga penggunaan aplikasi itu juga memerlukan 3 sistem, yaitu ya seperti yang kita sebutkan bahwa di dalam sistem aplikasi juga pasti kita butuh SDM, kita butuh software, kita butuh hardware-nya juga nantinya gitu kan. Nah itu ya kita coba desain di dalam aplikasi Smopi. Jadi aplikasi Smopi ini benar-benar kita cuplik dari permen PUPR-nya tersebut. Nah aplikasi ini memang kita awali pengembangannya ini sudah cukup panjang juga, mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Jadi ada beberapa tahapan yang kita coba, beberapa penerapan aplikasi ini sampai dengan tahun 2020 ini kemarin kita ditantang untuk melakukan penerapan di 36 DI kewenangan pusat, gitu ya. Untuk bagaimana aplikasi Smopi ini bisa diterapkan di dalam operasional irigasi yang di lapangan. Ini sesuai dengan permintaan dari Direktorat OP Irigasi Rawa. Di situ juga tertuang dalam pelaporan OP itu harus berbasis aplikasi Smopi seperti itu. Ini dulu dimintakan ke kita. Dasar-dasar penyusunannya mungkin seperti ini. Jadi yang seperti yang disebutkan tadi ada 3 tahapan tadi, mungkin dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Mungkin perencanaan itu ada beberapa belangko yang harus kita isi, mulai dari 0 sampai dengan 3. Outputnya nanti juga sama seperti itu. Dan pelaksanaan juga mungkin dari belangko 4 sampai dengan 10. Pelaporan mungkin dari 11 sampai dengan 12. Jadi ini sesuai dengan permen PUPR yang Bapak Ibu mungkin sudah melakukan sesuai dengan permennya, tapi dengan menggunakan manual. Nanti Bapak Ibu hanya kalau udah biasa melakukan manual, mungkin nanti aplikasinya mungkin akan lebih praktis bagi Bapak Ibu, karena memang udah mengetahui kalau misalkan udah Bapak Ibu pernah isi gitu kan. Karena formatnya di aplikasi juga mungkin mirip-mirip nanti, jadi tidak akan terlalu menyusahkan Bapak Ibu nanti. Nah selain itu juga karena kemarin kita di aplikasi Smopi ini memang selalu kita kembangkan. Nah kemarin masih dalam tahapan aplikasi itu hanya sebatas O-nya saja, tapi saat ini kita udah mengembangkan itu, menambahkan yang P-nya, itu pemeliharaannya, itu yang 10 belangko. Jadi sebenarnya sudah komplit, dan antara O dan P sudah ada di dalam aplikasi Smopi. Nah di dalam desain aplikasi Smopi memang setiap SDM tadi, mulai dari juru sampai dengan kepala BWS dan juga mungkin dirjen itu memiliki jenjang-jenjang bertahap seperti itu. Mulai dari juru mantri itu harus mengisi apa, ranting seperti apa, itu mengisi mungkin belangkonya, ini bisa melihatnya. Jadi kalau juru itu mungkin bisa mengisi dan juga melihat yang hanya sebatas dia. Kalau ranting atau pengamat di OPT-nya mungkin bisa lihat dia ngebawahannya, kasih dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau BWS kepala BWS ataupun dirjen mungkin dia akan bisa melihat, memonitoring seluruh data-data Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Jadi kalau misalkan di atasan bisa kelihatan itu mana saja atau siapa saja juru ataupun pengamat yang belum melakukan inputting data. Jadi dia bisa memantau dari aplikasi tersebut. Nah seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Smopi ini memang kita bisa bandingkan dengan yang manual tadi, ini ada kelebihan ya, otomatis, karena kalau nggak punya kelebihan ngapain kita kembangkan seperti itu. Jadi dia mungkin secara otomatis bisa menghitung ataupun merekap data operasi dari satu belangko ke belangko yang lainnya. Jadi dia karena memang Bapak Ibu udah melakukan nanti menginput data di dalam satu sistem, nah ini sistem akan merekap dan juga melakukan operasi seperti apa dan apa yang kita butuhkan dalam sistem tersebut. Gitu. Periode pengisian operasi juga dapat disetting dengan melalui periode misalkan 15 harian, 10 harian, ataupun 4 kali dalam per bulan. Nah itu bisa juga nanti, ini juga disetting nanti sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu bisa men-setting, mungkin yang dari atasnya mungkin dari kasih OP-nya bisa men-setting seperti apa yang diinginkan, data yang dibutuhkan. Proses pengisian belangko ini juga dapat dipantau secara terbuka oleh pengelola irigasi yang lainnya. Yang seperti yang saya bilang tadi, jadi pengelola yang ada di atasnya itu bisa melihat sebenarnya data irigasi seperti apa, mana yang terisi, mana yang tidak gitu.
Itu bisa ngelihat secara terbuka antara satu dengan tim yang lainnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa kelihatan nanti kinerja Bapak Ibu bisa terlihat dari aplikasi Smopi ini. Bapak Ibu itu bekerja atau mengisi input data secara aktif atau tidak gitu. Terus datanya itu bisa ditampilkan secara grafis apa-apa yang Bapak Ibu masukkan ke dalam sistem. Misalkan kebutuhan data debitnya seperti apa, debit yang tersedia itu berapa itu, dan faktor K seriesnya seperti apa. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk grafik karena kita mungkin data Ibu kalau misalkan itu bisa beberapa tahun record gitu ya. Nah, itu bisa ditampilkan dalam series data dalam bentuk grafik seperti itu. Terus data operasi irigasi ini juga dapat diorganisir secara time series tadi, dapat di-download dan disimpan data historisnya. Kalau misalkan Bapak Ibu takut misalkan datanya hilang atau database-nya itu rusak, nah bisa juga di-print ataupun disimpan setelah dimasukkan seperti itu. Data kerusakan jaringan juga dapat terukur terstruktur secara runut di dalam aplikasi. Jadi bisa kita cek kalau misalkan data OP-nya kita pemeliharaannya kita cek di sana. Memudahkan dalam menentukan proses penanganan. Ya otomatis karena apapun yang kita di dalam jaringan irigasi kalau misalkan ada kerusakan segala macam itu bisa terrekod di situ kita masukkan. Nah, di bagian pemberi keputusan atau pemberi kebijakan itu bisa melihat sebenarnya data-data Bapak Ibu itu yang ada di jaringan irigasi atau di jaringan irigasi tersebut, baik dia bangunan segala macam, itu kelihatan. Jadi itu menjadi prioritas bagaimana penanganannya. Dan juga akan pelaporan P yang juga dapat secara terbuka dipantau, dapat dilihat orang masing-masing. Itu mungkin kelebihan dari aplikasi Smopi tersebut dibandingkan dengan yang manual. Nah, ini kita coba komparasi lah antara Smopi yang aplikasi dengan yang manualnya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari bawah misalkan ini kan operasi irigasi yang manual tadi, nah ini bisa secara real time itu mendekati kondisi nyatanya seperti apa karena kita bisa menggunakan data-data sensor yang ada di lapangan. Operasi efektif dan efisien otomatis karena kan kita menggunakan aplikasi yang akan menghitung ataupun menganalisis ke proses-proses lanjutnya seperti itu. Dibandingkan dengan menggunakan manual, pasti Bapak Ibu harus melakukan perhitungan dulu, merekap dulu secara manual, baru kita bisa melihat apa yang kita inginkan. Nah, dalam menggunakan Smopi ini otomatis dapat mendukung pengelolaan irigasi ke depan, yaitu namanya modernisasi irigasi yang mungkin saat ini juga digaungkan oleh kementerian kita untuk bagaimana setiap daerah irigasi bisa menerapkan modernisasi irigasi. Nah, kalau misalkan manual itu otomatis agak susah kita mensupport yang namanya modernisasi irigasi. Karena memang data-data yang ada di lapangan ataupun operasi dan pemeliharaannya itu tidak bisa terekod secara otomatis seperti itu. Kalau menggunakan Smopi tadi juga bisa menyimpan data yang historis. Nah, kalau misalkan manual ya Bapak Ibu pasti bisa sih menyimpan data historis, tapi mungkin membutuhkan space yang ataupun tempat arsip yang sangat banyak seperti itu. Dan waktu pelaporannya juga mungkin singkat kalau kita menggunakan Smopi. Ya otomatis karena yang memang komputer yang ataupun yang menghitung ataupun programmernya itu yang dalam list itunya yang menghitung, jadi secara otomatis dia cepat dibanding dengan Bapak Ibu mungkin nanti menggunakan kalkulator yang hitung secara manual seperti itu. Dan juga mungkin pengisian belangko efektif dengan durasi yang sangat pendek. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti atasan kita butuh memberikan sebuah kebijakan atau dari dalam irigasi kita, mungkin dia akan bisa melihat langsung, oh ini tahu gitu, dibandingkan dengan Bapak Ibu mengisi manual dia harus coba lagi, ya pasti membutuhkan waktu untuk memberikan sebuah keputusan di daerah irigasi. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam Smopi juga kita butuh yang namanya SDM, hardware dan juga software seperti yang tadi. Jadi di sini SDM pengelolaannya siapa dan juga mungkin peralatan. Jadi peralatan ini termasuk mungkin hardware dan juga softwarenya seperti itu. Jadi di dalam pengelolaan Smopi-nya juga kita butuh yang namanya SDM-nya tadi ya mungkin mulai dari juru mantri ataupun P3A, terus masuk ke ranting atau pengamat, baru kasih OP, kasih O dan kasih O kabupaten, kasih O provinsi, masuk ke dalam BWS atau kepala balainya ataupun dirjennya yang bisa melihat. Jadi di sini yang dominan adalah adminnya nantinya. Nah di sini admin itu berfungsi untuk membuat nanti user ataupun password dari masing-masing SDM itu. Jadi kalau misalkan tadi juru itu dia akan melakukan proses penginputan ataupun pengoperasian pintu misalkan, itu dia akan memasukkan data itu. Termasuk mungkin juga nanti kalau
di ranting UPT. Nah, itu dia fungsinya menginput dan melaksanakan pelaporan. Termasuk juga yang lain itu kasih itu adalah fungsinya adalah monitoring dan verifikasi datanya. Sampai ke atas itu mungkin fungsinya hanya sebatas monitoring dan pelaksanaan OP. Jadi yang bekerja sebenarnya untuk menginput data adalah posisi yang paling bawah, itu adalah juru atau mantri ataupun pengamat yang ada di ranting UPT. Dan ke semua SDM ini nanti meminta adminnya meminta user atau password dari masing-masing SDM ke admin, karena admin yang mempunyai tugas nanti untuk memberikan password tersebut. Jadi dia akan membuat strukturnya dulu seperti apa, baru dia memberikan password dari masing-masing. Jadi sebelum kita menggunakan memang harus kita nanti siapkan dulu struktur organisasi daripada sistem pengelolaan irigasi yang ada di DI masing-masing seperti itu. Nah, peralatan yang dibutuhkan mungkin di masing-masing SDM ya otomatis karena mungkin karena ini udah penggunaan komputer lebih ini semua, jadi kita butuh semuanya adalah komputer, kecuali mungkin di juru mungkin dia butuh hanya smartphone ataupun tablet. Mungkin sekarang ini kan mungkin smartphone dan yang lain sudah bukan barang yang barang yang langka, jadi semua di daerah juga mungkin sudah punya, termasuk mungkin jaringan internet. Nah, itu sangat dibutuhkan karena fungsinya adalah pengiriman data, jadi melalui jaringan internet yang tadi. Jadi biar cepat itu adalah pengisian melalui smartphone, jadi akan terekod menggunakan jaringan internet, langsung terkirim ke dalam server gitu. Kalau untuk yang di kantor mungkin butuh komputer juga. Kalau dia memang menggunakan tidak menggunakan HP seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada di kantor mungkin bisa menggunakan HP. Jadi kebutuhannya hampir mirip untuk yang ada di kantor maupun yang di mulai dari pengamat sampai dengan admin seperti itu. Jadi kebutuhannya mulai dari laptop segala macam itu sangat dibutuhkan. Ini peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Nah, kalau melalui terkait dengan monitoring dan evaluasi aplikasi Sumopi, memang seperti yang saya bilang tadi, dia memang berjenjang, mulai dari bawahan sampai ke atasan. Jadi atasan itu bisa memonitoring bawahannya seperti itu. Jadi mulai dari pengamat, kasih OP balai kabupaten, kasih OB BWS, dan juga mungkin sampai ke kepala ataupun dirjennya. Jadi ini bisa memonitoring bawahannya. Jadi kalau bawahannya tidak bisa memonitor ke atasannya, tapi yang data yang bisa dimasukkan dari bawahan itu bisa dilihat dari atasnya seperti apa, dia memonitor bawahannya seperti apa. Jadi dia berjenjang, posisinya seperti itu. Ini salah satu contoh mungkin monitoring yang dilakukan oleh kepala BWS ataupun mungkin dari atas atau dirjen misalkan. Nah, ini yang bisa dilihat. Nanti ini salah satu contoh-contoh tampilan data yang bisa dilihat oleh Pak Dirjen ataupun Kepala BWS, misalkan luas tanam, rencana tanam, terus rekap OP irigasi yang ada di daerah irigasinya tersebut, terus neraca airnya seperti apa, prediksi misalkan juga kalau misalkan kita ada misalkan prediksi debit daerah di Citiliman, produksi tanamnya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat, jadi bentuknya dalam bentuk rekapan jadinya sudah. Jadi yang paling atas itu sudah pelaporannya hanya bentuk rekapan yang bisa dilihat. Nah, kalau kasih OP dia bisa melihat yang bawahnya. Misalkan kasih OP kabupaten dilihat oleh kasih OP yang di BWS, bisa lihat misalkan belangko yang apa yang udah dicek atau diverifikasi. Oh ya, misalkan di sini ada B belangko 02 dan belangko 05 misalkan. Jadi dia udah kelihatan, oh udah terisi, jadi udah centang itu, oh udah melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diminta seperti itu. Sama juga mungkin kabupaten jenjang kasih OP balai misalkan. Nah, ini bisa dilihatnya belangko-belangko yang terisi oleh yang paling bawah misalkan dari juru. Oh, ini udah lengkap. Mana yang belum lengkap itu kelihatan. Jadi belangko 05 misalkan itu tidak lengkap. Nah, itu bisa langsung nanti kalau misalkan ini siapa pengamatnya itu tinggal kontak. Oh, ini kok belum lengkap seperti apa. Nah, itu bisa dimintakan. Jadi bisa dimonitor oleh kasih OP seperti itu. Jadi bisa kelihatan semua aktivitas Bapak Ibu bekerja atau tidak dari aplikasi ini. Nah, ini yang untuk pengamat yang diisi seperti apa. Ini masa tanam segala macam.
B04 dan B06. Nah ini ada isi yang udah lengkap, misalkan ada yang belum, seperti itu. Jadi ada checklist-checklistnya yang bisa terisi. Bapak Ibu bisa melihat dari sini. Nah nanti dalam pelaksanaannya, pelaksanaan aplikasi mungkin lebih detail nanti praktisnya ada di Ibu Afida dan juga mungkin Pak Ilmi yang akan melaksanakan dan melanjutkan dari apa yang saya sampaikan ini. Nah di sini mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat penggunaannya itu kita menggunakan website ataupun dari internet, yaitu menggunakan http smoyirigasi.net. Kalau yang Smoy PUGO ini masih dalam tahap pengembangan, artinya kita masih tahap integrasi ke dalam PU dari webnya PU gitu. Ini kita bisa lihat nanti dari situ Bapak Ibu nanti pada saat praktisnya seperti apa itu menggunakan link tersebut. Jadi ada pendaftaran dan penugasan akun, dan penentuan input data mungkin periode laporannya, referensi dan blanko seperti apa. Jadi sesuai dengan yang di permen seperti yang tadi. Jadi ada inputnya itu kan tata-tata seperti apa. Nah itu harus kita siapkan. Termasuk mungkin juga ada nanti struktur organisasi yang ada di masing-masing DI. Itu siapa pengamat, siapa yang di atasnya. Nah itu harus ditetapkan sehingga nanti nama-nama tersebut akan diisi oleh admin. User dan passwordnya seperti apa untuk bisa masuk dan menggunakan aplikasi Smopi seperti itu. Itu nanti praktisnya mungkin nanti Ibu Afida ataupun Pak Ilmi yang ada di sana yang akan menyampaikan. Nah, input data yang bisa kita gunakan dalam aplikasi Smopi mungkin pertama mungkin adalah skema jaringan yang kita butuhkan mungkin di dalam aplikasi Smopi tersebut. Yaitu pertama mungkin skema jaringan dan juga skema bangunan. Yang seperti yang kita juga ada struktur organisasi daerah irigasinya seperti apa, peta DI-nya dan juga data rencana tata tanam globalnya seperti apa gitu. Jadi kalau jaringan itu mungkin kita butuh keterangan salurannya sekunder sampai dengan tersier, luas tanam, luas sawah dan juga debit kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau bangunan mungkin terkait dengan nomenklatur bangunan-bangunan yang ada di sana, bangunan bagi sadap dan yang lainnya seperti apa. Nah, ini harus kita masukkan dalam sistem. Termasuk juga mungkin struktur organisasi tadi, karena itu cara melihatnya tadi kan juga berjenjang. Jadi harus tahu nanti siapa orangnya, siapa pengamatnya, nah siapa yang di atasnya lagi. Nah itu harus kita tetapkan dalam struktur organisasi yang ada di masing-masing DI. Dan itu harus fix gitu ya. Jadi dia akan karena sesuai dengan nama yang di input sesuai dengan passwordnya. Keempat mungkin peta DI-nya. Jadi dia ada di wilayah sungai yang mana gitu DI tersebut gitu. Termasuk juga mungkin tanamnya seperti apa, mulai tanam kapan, jenis tanamannya, luas tanam, MT1, MT2 dan MT3-nya pada bulan-bulan kapan gitu. Nah, itu juga harus dimasukkan dalam Smopi tersebut. Ini mungkin data-data yang dibutuhkan dalam operasi irigasi secara umum. Nah, alur pelaksanaannya ini mungkin lebih lebih praktisnya. Jadi mulai dari admin nanti, makanya di sini adalah admin itu sangat berperan penting di dalam memulai dari penggunaan aplikasi Smopi. Jadi admin itu akan menginput data-data pegawai tadi yang seperti yang saya bilang tadi, ada struktur organisasi itu harus kita tetapkan dulu. Jadi data-data pegawai yang melakukan pengelolaan irigasi itu siapa saja. Nah, dia akan membuat akun-akunnya. Dari admin ini akan menugaskan misalkan Dirjen SDA di dalam aplikasi itu tugasnya adalah memonitoring pelaksanaan OP. Kasih OP juga sama, jadi dia akan bisa melihat atau blanko 0 sampai dengan 12. Nah, kasih OP irigasi juga dia akan bisa melihat blanko dan juga dia menugaskan. Jadi dia posisinya juga bisa menugaskan ke ranting atau pengamat. Selain juga dia bisa menentukan periode laporannya seperti apa, 15 harian atau apa. Ataupun misalkan 10 harian seperti itu. Dan juga dia mengisi referensi blanko 05 misalkan itu status kebutuhan airnya berapa sih per hektar seperti itu dia tentuin sendiri. Termasuk juga mungkin rentang masa tanam itu kasih OP balai ataupun kabupaten. Dan dia menugaskan juga nanti ranting atau pengamat dalam rangka mengisi blanko-blanko tersebut, blanko 02 sampai dengan misalkan blanko operasi pemeliharaan. Itu pengamat juga menentukan saluran bangunannya seperti apa dan kewenangan yang ada di bangunan tersebut. Dan dari rantingnya juga dia akan menugaskan mantri atau juru dan juga mungkin dari juru ini
dia bisa menginput misalkan data PPA, GP3 atau IP3A, dan termasuk juga mungkin data peta tersiernya seperti apa. Dia menentukan itu. Dan termasuk dia mengisi belangko-belangko O1 sampai dengan O6 misalkan seperti itu. Dan dari ranting pengamat tadi juga akan menugaskan yang namanya petugas operasi bendung misalkan untuk mengisi misalkan belangko O8. Nah itu jadi ada jenjang-jenjang tugas yang diatur di dalam kewenangan dalam pengisian operasi Smopi tersebut. Jadi nanti admin ini yang membuat ininya akun dan segala macamnya. Ini alur-alur pelaksanaan aplikasi Smopi tersebut. Nah kalau kita lihat nanti Bapak Ibu mungkin inilah tampilan untuk gambaran secara umum aplikasi Smopi yang Bapak Ibu nanti akan gunakan untuk ke depan, beberapa hari ke depan mungkin. Jadi ini salah satu contoh bagaimana aplikasi ini membantu Bapak Ibu dalam rangka membuat melakukan pengelolaan irigasi daerah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini paparan singkat saya terkait dengan pengenalan Smopi secara umum, dan mungkin lebih detail dan lebih ininya nanti mungkin bisa dilanjutkan nanti oleh Ibu Afida dan juga Pak Ilmi yang ada di sana, yang lebih ada di lokasi dan lebih secara teknis ada di bisa dijelaskan oleh kedua yang ada di lapangan tersebut gitu. Mungkin itu Pak Imam yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan singkat ini dari aplikasi Smopi. Terima kasih Pak Imam. Mungkin ada yang ini bisa ditanyakan sekarang atau mungkin nanti dengan Pak Ilmi ataupun Ibu Afida. Terima kasih Pak Imam.